Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Yamaha R15 dengan kakaknya Yamaha R25. Oke, langsung saja kita bandingkan seputar tampilan dan desain yang dihadirkan oleh kedua motor ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk Yamaha R15, di bagian windscreen-nya ini menggunakan warna clear atau bening. Begitu juga di kakaknya Yamaha R25. Untuk posisi dudukan plat nomornya sama, tepat berada di depan windscreen atau windshield-nya seperti ini di Yamaha R15, sedangkan ini di Yamaha R25. Kemudian jika kita turun ke bagian pencahayaan, di sini terlihat sangat berbeda antara R15 dengan R25. Berbeda dengan Honda ya. Kalau Honda antara 150-nya dengan 250-nya itu desainnya 11-12, mirip sekali. Sedangkan untuk Yamaha sendiri ini beda jauh. Jadi untuk Yamaha R15, headlampnya posisinya berada di bagian tengah. Nah di sini menggunakan LED proyektor, desainnya bulat. Jadi biasanya untuk bagian tengah lubangnya digunakan untuk seperti ram air, sedangkan untuk Yamaha R15 digunakan untuk lampu. Nah di bagian kanan dan kirinya ini terdapat DRL berupa garis. Nah seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Nah jika kita bandingkan dengan R25, untuk R25 di bagian tengahnya dia desainnya sama. Nah terdapat seperti lubang, namun di R25 ini tidak terdapat lampu. Jadi dia tembus hingga ke bagian belakang seperti ram air kawan-kawan. Nah untuk headlampnya R25 menggunakan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya seperti ini, dengan ukuran yang cukup besar ya. Nah ini dia, total terdapat 4 klaster. Jadi di bagian sebelah kiri ada 2 klaster, di bagian sebelah kanan ada 2 klaster. Di Yamaha R25 tidak terdapat DRL kawan-kawan. Nah untuk bagian atasnya sama-sama terdapat stripping khas Yamaha. Jadi strip-strip seperti ini ya. Jadi jika kita melihat di area depan antara R25 dengan R15 ini amat sangat berbeda kawan-kawan. Nah seperti ini. Namun untuk konsep warnanya ini kebetulan sama ya. Jadi full biru, biru glossy dipadukan dengan biru doff. Nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Jadi untuk suspensinya sama-sama menggunakan shock USD atau upside down. Kemudian di bagian fender depannya juga sama-sama menggunakan warna matte blue dan birunya ini biru gelap. Jadi di Yamaha R15 ini terdapat stripping bertuliskan Yamaha di area depan menggunakan warna biru glossy. Di Yamaha R25 juga sama. Nah seperti ini kawan-kawan. Namun untuk desainnya di R25 fendernya terlihat lebih simpel ya. Jadi tidak terdapat beberapa lekukan-lekukan. Sedangkan di Yamaha R15-nya ini terdapat lekukan di area tengahnya. Jadi kesannya seperti berotot kawan-kawan. Kemudian lanjut ke bagian velgnya. Velgnya di sini juga sama-sama menggunakan warna biru. Nah perbandingannya kurang lebih seperti ini. Nah di Yamaha R15 dia menggunakan desain berbentuk V yang miring ke belakang. Nah desainnya dia V miring ke belakang. Sedangkan di R25-nya dia menggunakan desain Y kawan-kawan. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kalian lebih suka velgnya yang mana nih, R15 atau R25? Lanjut ke bagian pengereman. Untuk bagian pengeremannya sama-sama sudah disc brake dan sama-sama non wave. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaan discnya. Kemudian untuk bagian kalipernya di sini menggunakan 2 piston untuk Yamaha R15 dan untuk Yamaha R25-nya di sini juga menggunakan 2 piston. Nah kebetulan ini yang Yamaha R25-nya yang tipe ABS, jadi terdapat untuk grid-grid dan sensor ABS-nya. Sedangkan di versi R15-nya ini yang versi standar, jadi kita tidak menemukan untuk grid dan sensor ABS-nya. Lanjut kita bahas ke bagian bannya. Untuk bannya sendiri di Yamaha R15, untuk ban depan menggunakan ukuran 100/80, ringnya 17 sudah tubeless. Sedangkan di Yamaha R25 dia menggunakan ukuran yang lebih besar karena 250 cc, bodinya lebih besar, bannya otomatis juga lebih besar.
menggunakan 110/70, ringnya 17, sama-sama menggunakan ban tubeless merek IRC kawan-kawan. Oke, dan kurang lebih seperti ini perbandingannya dari bagian depan full ya untuk Yamaha R15 dan kakaknya Yamaha R25. Kalau kalian lebih suka desainnya yang mana nih? Yamaha R15 atau R25? Kalau saya jujur lebih suka yang R15-nya. Oke, sekarang kita lanjut bandingkan ke bagian kokpitnya. Jadi kita mulai dari Yamaha R15 terlebih dahulu. Nah, untuk Yamaha R15 di bagian speedometernya sudah full digital. Namun karena ini yang versi standar, speedometernya dia desainnya kotak memanjang seperti ini kawan-kawan. Sedangkan untuk versi M-nya atau R15M itu menggunakan speedometer dengan ukuran yang lebih besar. Jadi mirip-mirip dengan Yamaha R1. Nah, untuk yang versi standar dia memanjang seperti ini. Nah, jika kita bandingkan dengan kakaknya di R25, dia menggunakan desain yang lebih lebar digitalnya. Nah, jadi di R25 ini mirip dengan yang digunakan di Yamaha R15M. Itu bedanya ya. Untuk R15M dia lebih besar seperti R25 seperti ini, sedangkan yang standarnya dia panjang seperti ini. Nah, ada perbedaan ya. Oke, lanjut ke bagian keamanan. Di bagian keamanan baik R25 maupun R15 masih sama-sama kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Di R25 seperti ini, sedangkan di R15 dia seperti ini kawan-kawan. Nah, bedanya untuk Yamaha R15 tersedia shutter key, jadi bisa ditutup ya untuk kunci kontaknya. Sedangkan untuk R25 dia tidak terdapat shutter key. Nah, di bagian segitiga atasnya ini mirip-mirip antara R15 dengan R25. Jadi terdapat seperti garis lubang-lubang ya. Jadi DNA-nya ini mirip dengan Yamaha R1, kakaknya ya. Dia garis-garis seperti ini di R25, di R15 juga sama garis-garis kawan-kawan. Kemudian di bagian tombol-tombol yang ada di bagian stangnya untuk Yamaha R15 di bagian sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sein dan ada klakson, namun tidak tersedia pas atau dimmer. Sedangkan di sebelah kanan di sini ada engine cut off dan ada hazard. Di bagian bawahnya ada starter seperti ini. Sedangkan untuk Yamaha R25 di bagian sebelah kiri untuk area depan terdapat pas atau dimmer, kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada klakson dan sein. Di sebelah kanan ada hazard juga, dan untuk engine cut off-nya dia menjadi satu dengan starter, berbeda dengan yang versi R15-nya. Dia terpisah antara engine cut dengan starternya. Namun di R15M-nya sama seperti di R25, seperti ini. Oke ya, kurang lebih perbandingannya seperti ini di bagian kokpitnya untuk Yamaha R25 dengan Yamaha R15. Jadi memang sekilas mirip di bagian kokpitnya. Lanjut ke bagian tangkinya. Untuk tangkinya Yamaha R15 ukurannya lebih kecil, jadi hanya 11 liter. Di sini terdapat fitur Y Connected. Jadi bisa menghubungkan speedometernya ke smartphone kawan-kawan. Sedangkan di Yamaha R25 belum tersedia fitur Y Connected. Namun untuk kapasitas tangkinya di Yamaha R25 lebih besar, dapat menampung sebanyak 14 liter. Jadi selisihnya kurang lebih sekitar 3 literan antara R15 ke R25. Namun untuk konsep daripada tangkinya sama. Jadi untuk tangkinya baik di R25 maupun R15 dibalut dengan cover atau kondom seperti ini. Di bagian area depan terdapat logo Yamaha 3D menggunakan emblem di Yamaha R15 seperti ini kawan-kawan. Paduan warna hitam dengan chrome di area depan kanan kirinya. Sedangkan di Yamaha R25 juga sama, terdapat emblem 3D di area depannya. Nah, ini dia menggunakan warna yang sama yaitu hitam dipadukan dengan chrome. Selain itu di Yamaha R15 untuk area depan juga terdapat seperti sirip-sirip atau lubang-lubang seperti ini. Jadi khas seperti Yamaha R1 ya. Kemudian di Yamaha R25 juga sama, terdapat sirip-sirip atau lubang di area depannya kawan-kawan. Lanjut ke bagian joknya. Untuk bagian joknya kurang lebih ukurannya hampir-hampir sama ya untuk Yamaha R25. Jarak antara tangki ke belakangnya ini cukup jauh ke sampingnya namun tidak terlalu lebar. Jadi sengaja ramping ya supaya kakinya tidak terlalu ngangkang untuk yang di depan. Kemudian untuk bagian jok belakangnya ini cukup lebar dan cukup panjang. Nah, jika kita bandingkan dengan Yamaha R15-nya, di area joknya ini hampir-hampir mirip. Namun di Yamaha R15 untuk bagian area sini dia terdapat seperti coakan, jadi melengkung ya. Sedangkan di R25-nya dia lebih ke lurus atau simple, datar ya. Kemudian untuk bagian jok belakangnya di Yamaha R15 dia lebih pendek. Untuk Yamaha R25-nya dia lebih panjang karena memang bodi belakangnya juga terkesan lebih panjang.
Lanjut ke bagian bodinya. Jadi untuk bagian bodi samping atau bagian fairingnya di Yamaha R15 seperti ini. Jadi menggunakan paduan hitam biru glossy maksud saya. Kemudian di bagian tengahnya sini menggunakan biru doff yang sekilas hampir ke hitam ya. Di sini hanya terdapat tulisan R15, tidak ada balutan stripping yang lain. Nah untuk sennya masih bohlam biasa yang posisinya berada di bagian fairingnya. Jadi desainnya dia nongol keluar seperti ini. Kemudian di bagian area tengahnya sini terdapat tambahan biru glossy. Jadi paduannya biru doff depannya, belakangnya biru glossy kawan-kawan. Di area tengah juga terdapat seperti kisi-kisi ya atau sirip-sirip. Jadi memang desain daripada fairingnya ini seperti layer ya. Jadi tumpukan-tumpukan seperti itu kawan-kawan. Biru glossy ditumpuk dengan biru doff. Kemudian di bagian area bawah kembali menggunakan warna biru glossy, terdapat tulisan Yamaha di bagian paling bawahnya sini menggunakan warna hitam kawan-kawan. Nah kurang lebih seperti ini untuk penampakan dari bagian fairingnya. Nah jika kita bandingkan dengan Yamaha R25, di Yamaha R25 juga konsepnya sama untuk bagian fairingnya menggunakan paduan dua warna. Jadi di bagian layer dalamnya menggunakan biru glossy seperti ini. Kemudian dipadukan dengan biru doff di bagian tumpukan luarnya. Dan konsep strippingnya juga sama, R25. Menggunakan paduan warna biru dengan Tosca. Nah untuk sennya sama-sama menggunakan bohlam. Namun di Yamaha R25, bohlamnya ini tampilannya lebih jadul. Nah ini seperti yang digunakan di Yamaha Fiction generasi pertama. Desainnya klasik. Sedangkan di R15-nya dia lebih sporty dan lebih kekinian. Untuk tampilan daripada sennya kawan-kawan. Kemudian kita lanjut ya, bahas untuk bagian fairingnya. Jadi di bagian tengahnya sini juga terdapat seperti lubang ya, terdapat kisi-kisi juga. Di area bawahnya sini desainnya dia beda, jadi kesannya lebih terlihat berotot ya untuk Yamaha R25. Jadi ada beberapa lubang-lubang seperti ini. Kemudian ada tulisan Yamaha menggunakan stripping, di bagian bawahnya menggunakan warna biru. Jadi untuk Yamaha R25, untuk warna biru doff-nya ini full hingga ke bagian undercoil atau bagian bawahnya sini. Sedangkan di Yamaha R15 biru doff-nya hanya ke bagian tengah sini saja. Sisanya di bagian bawahnya menggunakan biru glossy kawan-kawan. Jadi menurut kalian secara tampilan fairing lebih bagus yang mana nih? Antara R25 atau R15 kawan-kawan. Jadi di R15 terkesan lebih simple. Di Yamaha R25 lebih banyak lekukan-lekukan dan terkesan lebih berotot. Nah jika kita bandingkan ke area mesin sudah jelas berbeda. Untuk yang R15 menggunakan mesin 155cc VVA. Sedangkan yang R25 nya menggunakan mesin 250cc dual silinder. Jadi secara suara sudah jelas lebih garang kakaknya ya R25. Jadi tidak perlu kita compare atau kita bandingkan. Karena memang sudah amat sangat berbeda untuk area mesinnya. Namun di bagian framenya di Yamaha R15 dia menggunakan frame atau sasis Delta Box seperti ini. Jadi tampilannya terkesan lebih kekar dan lebih padat ya. Di sini besar untuk bagian framenya. Sedangkan di Yamaha R25 dia menggunakan desain yang teralis-teralis seperti ini kawan-kawan. Jadi bukan Delta Box ya. Justru lebih unggul di Yamaha R15-nya. Namun di bagian kaki-kaki belakang untuk bagian swing armnya sama-sama menggunakan model banana. Ini salah satu keunggulan dari produk Yamaha. Untuk sport 150cc nya hampir semua menggunakan swing arm model banana. Jadi tidak hanya di kelas 250, 155 nya juga menggunakan model banana seperti ini. Jadi penampakannya kurang lebih. Ini dia untuk bagian swing arm Yamaha R15 banana dengan tampilan yang kekar dan terlihat sangat berotot ya. Untuk bagian suspensinya menggunakan monoshock, ini dia model Prolink, namun sepertinya belum tersedia adjuster. Nah jika kita lihat di Yamaha R25-nya untuk bagian swing armnya ya seperti ini. Menggunakan model banana juga ya, ini dia tampilannya. Nah di Yamaha R25 justru malah suspensinya bukan Prolink kawan-kawan. Nah penampakannya seperti ini. Dan sepertinya untuk Yamaha R25 justru malah tersedia adjuster ya. Di Yamaha R15-nya tidak tersedia. Kemudian untuk bagian sisi sebelah kiri sama-sama terdapat cover rantai, baik itu di Yamaha R25 maupun di Yamaha R15 ya kawan-kawan. Untuk bagian stepnya depan belakang menggunakan model aluminium baik di R25 maupun di Yamaha R15. Jadi bisa dibilang seimbang ya antara bagian step depan dan step belakangnya kawan-kawan. Nah untuk bagian area bodi belakang jujur saya lebih suka ke Yamaha R15 karena desainnya lebih bertumpuk-tumpuk dan lebih sporty.
Jadi di Yamaha R15 untuk bagian dalamnya ini menggunakan plastik kasar. Nah seperti ini. Di bagian luarnya ditumpuk dengan plastik halus, warnanya biru glossy. Jadi hitam dipadukan dengan biru glossy. Di sini terdapat tulisan assist slipper clutch ya. Nah ini dia. Kemudian untuk bagian belakang R25 dia terkesan lebih simple dan lebih polos. Jadi dia hanya lurus seperti ini, tidak terdapat tumbukan-tumbukan. Kemudian untuk bagian stop lampnya di Yamaha R25 sudah LED dengan desain yang runcing seperti ini kawan-kawan. Lancip ya. Kemudian di bagian sennya juga masih bohlam biasa. Fendernya dia mundur ke belakang menggunakan model gantung. Terdapat lampu penerangan plat nomor dan ada mata kucing. Sedangkan di Yamaha R15 sama-sama LED namun desainnya berbeda. Jadi di Yamaha R15 dia lebih panjang desainnya, panjang ke atas seperti ini. Sedangkan untuk bagian sampingnya kawan-kawan bisa lihat, jadi dia bolong ya atau berlubang tembus hingga ke bagian depan. Untuk bagian fendernya sama-sama gantung, sennya masih sama-sama bohlam. Di sini juga terdapat lampu penerangan plat nomor dan mata kucing. Namun di Yamaha R15 kesan fendernya ini lebih sporty, ada beberapa lekukan-lekukan. Sedangkan di Yamaha R25-nya dia terkesan lebih simple. Nah di bagian ujungnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak lancip ya. Di bagian ujungnya tidak lancip untuk Yamaha R15. Sedangkan di R25-nya ini benar-benar lancip di bagian ujungnya. Kemudian terdapat logo Yamaha 3D. Lanjut kita bahas ke bagian kaki-kaki sisi sebelah kanannya. Jadi untuk Yamaha R25 kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian knalpotnya. Jadi knalpotnya untuk R25-nya ini dia pendek. Knalpotnya pendek, di bagian ujungnya terdapat end cap warna silver. Kemudian ada cover muffler juga berbahan plastik. Sedangkan di Yamaha R15-nya ya ukurannya panjang namun tidak terlalu naik ya. Jadi bisa dibilang agak selonjoran di Yamaha R15. Namun tampilannya dari segi silencer dan end cap-nya menurut saya lebih sporty ke Yamaha R15-nya. Kurangnya itu, dia kurang naik ke atas untuk tampilannya. Sedangkan di R25-nya walaupun dia kecil tapi lebih naik ke atas seperti ini kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman belakang untuk Yamaha R25 sudah disc brake, jadi disc brake depan belakang, ABS-nya juga depan belakang. Kaliper belakangnya menggunakan satu piston kawan-kawan. Kemudian untuk ban belakangnya di R25 ini menggunakan ukuran 140/70, ringnya 17. Nah jika kita bandingkan dengan Yamaha R15 atau adiknya, di bagian pengereman belakang juga sudah sama-sama disc brake, jadi disc brake depan belakang. Kaliper menggunakan Nissin satu piston. Nah untuk Yamaha R15 yang ABS pun ABS-nya depan belakang. Nah untuk Yamaha R15 ukuran bannya 140/70 ya, ringnya 17 kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini dia untuk penampakannya full dari bagian bodi belakangnya, perbandingannya antara R15 dengan R25-nya. Jadi menurut kalian lebih oke yang mana nih? Antara desain adiknya atau kakaknya? Kalau saya jujur dari bagian depan hingga ke belakang full tampilannya lebih suka yang R15. Namun memang secara dimensi karena 155 cc tentunya lebih kecil, sedangkan R25-nya terlihat lebih besar kawan-kawan. Nah ini dia untuk ukuran bannya ya, 140 di R15, di R25 juga 140 kawan-kawan. Oke, mungkin ini saja ya video kali ini seputar perbandingan antara Yamaha R15 dan Yamaha R25. Menurut kalian secara desain dan tampilan lebih oke dan lebih keren yang mana nih? Bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.